Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Gus, ini ada keterangan yang lalu bahwasanya urip iki wujude Allah. Lah kenyataannya urip ini butuh mangan, butuh minum, butuh sandang, butuh papan. Nyatane Gus, mana wujudnya Allah? Yang mana Gus? Nah, ini pertanyaan. Pada dasarnya kenyataannya kan begitu Gus, tapi disampaikan oleh Gus, urip iki lho wujudnya Allah. Nah, saya mengambil pelajaran dari bekecot Gus. Bekecot itu kan dari kecil cangkangnya itu ikut besar apabila di dalam itu besar. Lah itu hidup di dalam. Nah, kemudian cangkang itu ngikut yang di dalam besarnya. Lah, di situ berarti ada hidup yang sejati. Lah, tolong Gus diperluas, diperjembar, ini pertanyaan saya begitu. Kemudian yang nomor 2 Gus, aku iki Allah. Loh, aku ini makhluk Gus. Mana Allahnya? Ada makhluk, ada Allah. Aku Allah. Kalau dikatakan aku makhluk, berarti makhluk yang bersadaran, yang sadar bahasanya makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Sadar, tapi posisi makhluk Gus, makhluk yang sadar atau hamba yang sadar. Tapi mengatakan aku Allah, tolong diperluas dan diterangkan Gus, karena butuh pemahaman semacam itu kami ini. Nah, demikian Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat orang ini masih di alam pemahaman disebut ilmu, siapapun kita masih ragu tentang masalah hidup sejatine Allah wujude, dan tentang masalah dawuh innani anallah. Dan itu memang wajib Anda lewati tentang masalah asyak. Asyak iku sifat ati sing ragu. Aku Allah, aku urip, iki letaknya di mana? Oke, matur suwun kula wangsuli tentang masalah hidup itu butuh makan, butuh minum, sehingga nyatane hidup bisa kita lihat. Ngeten Pak, di dalam surah Al-Ahzab, tolong dibuka ayat 3. Niku sampean pelajari tenan maksudnya. Di situ kan Allah dawuh, huwa utawi urip, Allah maksudnya iku al-awwal. Gaya cara kita memaknani syariat dengan hakikat beda Pak, beda. Al-awwal ini sebelum adanya makhluk. Al-awwal iku al-awwalu wal akhiru. Lah, wal akhiru setelah makhluk iku dimusnahkan. Iki gaya kita mentafsiri dan memberikan makna tentang al-awwalu wal akhiru secara syar'i. Tapi bagaimana sikap secara hakiki kacamata memandang tentang al-awwalu wal akhiru? Semua masalah, sebab masalah itu ada sebab, ada akibat, ada awal, ada akhir.
Huwa itu hidup itu dalam arti yang muncul sifate tujuannya apa kok diletakkan sifat di dalam al awal dan wal akhir untuk nyata no wujude huwa. Kan gini, huwa utawi Allah iku al awalu kang nguasani di zaman awal. Jadi al awal iku sifat kanggo nyatakno date, nyatakno wujud. Udah mek ngene. Kula niki bar makan klepon, Pak. Sik tak saya makan klepon. Wujude klepon ya niki. Lah wujud itu akan memunculkan sifat. Bukan nama klepon iku yang bisa mengeluarkan sifat. Mboten saged nama memunculkan sifat ini mboten saged. Karena yang memunculkan sifat itu adalah mausuf, yang kula maksud adalah wujud. Wis, taruh aja ning kene gak ono klepon, klepone tak tutupi. Gak ono klepon. Pak, kula pingin roh rasane klepon. Rasane kan ya ono legine, yang ngene ya, dan seterusnya. Kula pingin Pak roh rasane klepon. Lah, klepon ini nggak ada wujudnya, tapi hanya nama. Saged saya hatiku, diriku itu manunggal dengan sifat, mboten saged. Rasane wae lho, mboten saged. Artinya apa? Nama itu tidak akan pernah bisa memunculkan sifat. Nah terus yang memunculkan sifat iku apa? Wujud. Wis saiki nang Allah. Huwa utawi Allah. Lah nama toh? Nama. Nek sampean melihat nyekseni namane, sampean yo sik butuh mangan. Wujud dohiri. Urip berarti kita akan menuduh urip sejatine Allah sik butuh mangan, sik butuh ngombe. Dan itu memang membikin mamang jenengan bergejolak. Ya wajib. Merkai akal sampai ikut mengkaitkan antara hidup dengan sebab akibat. Sebab akibatnya apa? Dahar iki contoh pekecot tadi isok gede sebabnya asupane makanan itu selalu datang. Sementara makanan itu dohir Pak. Podo ambek zaman kita waktu kecil, kalau waktu kecil sih butuh tetek susu, akhir sampai besar-besar. Akal ngomong besarnya adanya hidup itu karena susu. Akal jenengan sampai taruh Pak. Nek sampai gak purun naruh akal, mboten saged ketemu. Mboten saged ketemu. Sebab ngerti ya sira yen akal iku sering kongsi kali nafsu. Kongsi. Ingat sejarah Mi'raj Kanjeng Nabi, mengapa bisa sampai ke mustawa? Karena akal diletakkan utawa nafsu diletakkan. Tumpakane minangka buruk niki lho, nafsu. Parkir malaikat sebagai penuntun akal ikut parkir pun melesat sendiri. Makanya nek setiap kali saya awal Ramadan niku Pak, untuk pemula kan mesti kalau omongi, Pak Bu jenengan nek kesini iku kok yo ketepatan jenengan iku ning omah duweni pengaruh nang masyarakat karena ilmu sampean delen, rasa alim delen, nek mboten saged deleh mboten saged ketemu. Pak Bu sing jenengan rasa sugih delen,
nek gak sampean letakkan nggak bisa. Sama dengan merasakan ingsun Allah iki, sing merasakan makhluk sadar mboten. Kalau kembali kepada makhluk lah akal maneh mboten saged. Mboten saged. Sebab innani anallah itu yang berhak berkata itu adalah laisa kamislihi syai'un, itu bukan kita, kitanya sudah tiada lah. Rasa mau sing ngerasa sing dirasa tunggal pelakunya, jadi nggak ada bedanya antara yang merasakan dan yang dirasakan. Sama dengan wujud dan sifat. Asline sifat niku wujude wujud. Iki mau kula ndahar wujude klepon. Antara wujud klepon dengan wujud yang disebut sifat mau, sifatnya klepon iku wis gak ono bedane, Pak. Nggih niki sing dimaksud ayat berikutnya, kalimat berikutnya dalam surah Al-Ahzab tadi, adz-dzahiru wal batinu. Allah dohir, Allah batin. Dadi Pak, sing tadinya sampai sebut sebagai sebab akibat yaiku daharan asupan yang tadi kundudono urip iku wujud Allah kang dohir. Tambah ngeluh mboten? Pemahaman syariat sampeyan mendeleh ngoten lho. Nek gak sampean deleh lah sampak sampean ndas butak mboten saged. Mboten saged masuk, Pak. Sebab nek disebut tekan makrifat, detik-detik ning makrifat. Detik-detik ya. Selain Allah itu gak berlaku. Contoh ibarati sampean teko omah, oke, ning omah mang syariat sampean apa? Numpak sepeda, numpak mobil, oke. Torikoe apa? Dalane ya macam-macam dalane. Hakikate apa? Tujuan sampean apa? Ngaji, oke. Basa sudah makrifat, tekan kene makrifat, tak takoki sampean, endi sepeda pean? Sampean gembol? Dalane sampean tinggal. Gampangane Kanjeng Nabi kei dawuh diparkir. Di balik kata parkir nanti digunakan kembali. Dikatakan melepaskan diri itu artinya adalah nanti dibikin kembali. Bedo Pak, kalau sudah jenengan make sistem majetubun bedo maneh. Niki sistem wasilun teladani Kanjeng Nabi yo ini. Parkir bahasane syariat torikot iki sampean parkir. Lah hakikat kan tujuan. Lah wujudnya tujuan makrifat. Hakikat itu mana? Nyatane hakikat ya disebut makrifat. Hakikat tujuan sampean ya sudah di sini. Wis. Kalau sudah di sini ya wis, ojo membahas sepeda tadi, ojo membahas jalan tadi. Sampai mesti kali kula niki umat manusia gegeran, Pak. Kalau masih di torikoh, di jalan ini gegeran. Yo enak dalan nggon aku halus daripada kamu dalan liwat sawah-sawah. Bab tumpaan nggih ya ngoten gegeran khilaf. Ya enak sing mobil ono AC-ne, gak kepanasan, kudanan, cuman kelemahane macet. Lah sing sepedaan, ya enak aku sepedaan, gak macet. Isok liwat jalan cilik-cilik ngoten nggih. Wis tah Pak, sampai sepanjang zaman namanya syariat thariqah khilaf, gegeran terus. Yang penting kan gegeran, koyoke rukun. Gegeran. Hukum-hukum gara-gara kunut gak kunut mawon wis hasud. Nyuwun sewu. Saya buka fakta di lapangan Toriko 1 dan Toriko yang lain, unggul-unggulan keh-kehan pengikut.
dengan bentuk ndamel apa jenenge khalifah daerah ini khalifah cek tambah oke lah ngoten ta wis kilo-kilo jenengan dadi mursid sampai puluhan tahun pengikuti situk gindil gak ngregesah halo ngregesah kalau si ono toriko makanya wis biasa Pak di dalam tubuh toriko itu banyak-banyakan pengikut wis maklum gue nek wis ana kene dicancang beat ojo metu nek metu mur cilono wengko gak ana matahari dua karepe sampean cek gak ana mursid loro cek sitok wae ngoten niku wani jamin Pak bayuh hati-hati dulur wis iku ketutup biyen umat gak ngerti saiki tak buka umat cek podo mencicil cek podo mencicil silakan Anda bertorikoh manapun monggo yang katanya disebut muktabaroh sanadnya muttasil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam monggo silakan tapi satu yang saya pesankan jikalau kau tidak mengenal la ilaha illa anta wa ana jangan harap Anda akan bisa usul suluk Anda berpuluh tahun betul gak akan bisa bon. Bapak Ibu hadirin jadi tolong ketika kita memahami tentang apa yang pernah saya katakan hidup iku wujudnya Allah letakkan akal sing tujuannya sampean biar ketemu urip batin dulu huwa utawi Allah iku adz-dzahiru wal batin mungkin nek wis jenengan iku bisa nyekseni wujud Allah batin wis ta percaya gak percaya gak usah khawatir jenengan mesti digenahno Allah wujud Allah dohir itu tadi saya katakan dat dengan sifat oke lah Pak ini koyoknya ada perbedaan oke itu masa proses kita sama tosan antara wujud dengan sifat antara sifat dengan mausuf yuk gak bodoh ya rapopo tapi engkau nek kau tahu mausuf yang sebenarnya secara batin dan kau digiring Allah wujud Allah dohir apa yang kukatakan pertama wujud batin Allah kedua wujud dohir Allah yaitu alam dunia saisini mesti jawabannya sampai gini iya bener raimu son enggak lah ngono ngaten enggak dan semua kita ada proses perjalanan masing dan itu tidak salah jenengan ndak oke nikmatono proses jenengan perjalanan iki nanti jikalau kau sudah sampai pada akhir tujuan jawab sampai nak gini kok gak biyen contoh ilmu mawon ilmu loh jenengan dulu ketika saat Rasulullah memberikan hadisnya sahih utlubul ilma walau bisin mboten paham maksudnya al ilma mufrad ini adalah mukhatabnya yang dimaksud adalah ilmu tauhid mboten dijelasno sebabi mboten dijelasno sebabi mboten dibongkar maksudnya al ilma di situ mboten al ulum jamak mboten lho Pak ya padahal yang diperintahkan itu jamak utlubu itu jamak mengapa kok yo apa namanya maf'ulnya itu kok mufrad mesti ini kudu jamak gak usah ada mbak nanggone Quran iki lho masalah rabi biyen lho ya apa dhamire iku kok niku kan gini fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Apa nggih?
Terus ada ayat lain mengatakan, nek ayat pertama iku nduduno bahwasana wong lanang iku oleh rabi papat. Lah ngoten toh? Wayuh iku lho. Tapi kita ingat ayat yang lain yang mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Atau lebih jelasnya itu ada ayat yang mengatakan nikahlah kamu supaya awakmu iku sakinah mawaddah warahmah. Tapi sebelum sakinah kan ada ayat ilaiha azwazal litaskunu ilaiha. Azwaz ini kan jamak Pak, jamak dari zauz, dari zauzah. Tapi ning kunu untuk litaskunu, untuk anteng apa kok ilaiha, domire kok muannas, kok gak jamak? Ayo, mesti ini jamak. Iki muannas, jadi gak jauh berbeda dengan utlubul ilma. Utlubul ilma, mengapa di situ maf'ulnya kok mufrad? Lah ini mestine ulama sing canggih atine baru bisa jawab. Nek ulama canggih akale mboten, gak mikir tutuk gunung. Ternyata al ilma, satu ilmu itu adalah ilmu sing kanggo mengesahkan Allah. Itulah ilmu sejati. Jawa nek cara Qur'ane ilmu tauhid. Baru ketemu niki. Bapak Ibu, nek wis sampai ke arah kesitulah jenengan sadar, mesti jawab gini, kok gak biyen? Iya. Masalahnya sampai niki sudah puluhan tahun sebagai pelaku pencari Tuhan. Nang makom lah ngoten nggih, lalono golek ijabane yang namanya galie kangkung. Mesti jawabannya gitu. Udah Pak, udah, kita itu semua itu diproses Allah. Menungso cuman ada dua golongan, wa faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Miturut Quran, menungso iku ana loro atine. Siji ati sing gelem nampa tauhid, siji sing menolak. Kita nggak bicara agama, ndak. Saya tidak bicara secara lahir agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, ndak. Saya bicara hati. Hati menungso siji sing purun nrimo tauhid, yaiku sing disebut faminhum man hadallah. Satu menolak, satunya yaitu yang dimaksud ayat wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Seneng jadi budaknya hawa nafsu. Jadi Pak, kembali kepada pertanyaan, jenengan kali kula ikuti proses kita. Sementara bingung rapopo, sing jelas ngeten. Saya katakan urip iku wujude Allah. Artinya urip yang laisa kamislihi. Bahkan sering saya contohkan spidol dengan dawuh malatastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Apa yang mata dohir tidak bisa melihat sesuatu itulah wujudnya Allah. Kalau kita kembali ke Hikam, buka pasal 15 sampai 24, kaifala yutasawwaru, beliau dawuh, bagaimana mungkin kau tidak bisa melihat wujudnya Allah dalam sesuatu? Lah wong sing nguasai sing gerakno sesuatu itu Allah. Gak mungkin Allah bisa nutupi, bisa ketutupan sesuatu itu dengan awakmu. Oleh sebab kau menganggap sesuatu selain Allah yang dikuasai oleh Allah iku wujud, itulah yang membuat kita tidak tahu urip iku sejatine wujude Allah. Wis. Innani anallah, yang dimaksud aku iki Allah bukan rasa sing muncul makhluk dalam diri jenengan, bukan. Makhluk sampean wis ra ono. Kalau yang merasakan iki si makhluk dengan kesadaran, kembalinya pada surat Al-Anbiya ayat 29, sampean buka.
apa hukumnya? Syirik. Betul angsal. Makanya ini pernah terjadi. Terus di dalam Al-Quran ditulis tentang sejarah Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku iki Allah pangeranmu sing maha mulya. Ngono iku. Terjadi pernah. Karena rasa yang muncul si makhluk. Padahal wajib niku fana. Lah syaratnya yaiku mau sampai tutno perjalanan dari muraqabah fana makrifat baru. Jadi kesimpulannya innani anallah, yang merasakan, yang sadar dan yang disadari dan yang dirasakan pelakunya tunggal gak ono maneh kecuali wujud sejatine urip, baik secara batin luwih-luwih secara dohir. Sik ndasku sik ngeluson ya serapopo nggih. Ya pencengno kupluk sampai. Nggih, ada lagi dulur? Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Mukhlason dalam niki rawuh jam niki perdana TK lah. Bidal gengriya niku kula wastani kula niki kados yang mboten ketinggal. Tapi padahal mripat kula nggih wiyar nggih. Lolok. Tapi hati saya nggak terbuka, betul. Dalam hal ini jangan matur kula kados ningali dunia baru, betul lho Gus. Ati dalam melangkah niki supados mboten ragu-ragu karena keadaan yang merasa lebih catur ketinggalan kelak tahu kok gini ya kejadiannya gitu loh. Saking menika niki mugi-mugi dados istiqomah ngaos mriki asal hidayah dalam nyuwun amalan napa ingkang patuh damel sedaya mawon kusun kang perdana kados kula niki panjenengan paringi ijazah. Ngeten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah niku ketika saat dibahas secara syar'i harus ono ijab, harus ono qabul. Secara syar'i. Sedangkan miturut pengalaman saya, Pak, waktu zaman kula dadi mungsuhe Gusti Allah. Mungsuh lho ya, mungsuh. Ijazah itu pada akhirnya endingnya itu mentok sakliyane Gusti Allah. Pingin urip penak, pingin duweni kekaromahan. Wis intine pokoknya moh gak enak. Ini saya mengakui kalau saya adalah inni kuntu minadz zalimin. Nah, berhubung sing sampen dawuhke tentang masalah ijazah, Pak, kula hanya berbicara secara hakiki. Ijabe iku apa sing wis disampekno Allah malam hari ini atau sebelum-sebelum niku, kabule tandane nek wis kabul ati saged nrimo. Tidak harus diucapno qabiltu, ndak. Iku syariat. Bentuk ati sampean saged nampa keterangan risalatu Rasulillah fi tauhidiyah iki berarti sudah langsung ijazah. Jenengan ya langsung kabul, sudah menerima. Gak perlu azas tukah, boten perlu.
Napa sing dadekno ati sampai iku saged selalu dipenuhi hidayah rahmat dan bisa bertemu Allah? Sampun sering kula sampaiake di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 atau di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 atau di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 atau di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 atau di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 87 dan masih banyak yang lainnya yang mungkin belum kesentuh padahal maksudnya sama. Dawuh ngene, jikalau hati sampean iku mau betul-betul ingin menemui keabadian yang sempurna, ketenangan yang abadi yang sempurna, pertama, sibukkanlah waktu demi waktu hati untuk senantiasa berzikir. Yes. Kalau itu sudah jenengan gateake, laksanakan, maka tahapan kedua di situ ada yang namanya bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, tidak jauh berbeda dengan ketika saat saya ingin mangan geduk, akhirnya ada waktu yang tertentu pertemuan cocotku ambek monggo Mbah. Monggo. Bon, teng mriku. Jadi ketenangan yang abadi bukan karena kita itu istri cantik, suami gagah, anak dunya brono melebar, bukan. Berarti ketemuan yang hakiki, yang abadi ketenangannya adalah bertemu Allah. Jadi bapak mbah kalau wau tolong jenengan kagem gejoki terus dikir ning manah jenengan mekaten. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge kula tanglet, kula kepingin memperkenalkan diri dulu dumateng Gus. Jujur kula asli nami Muji Suharin saking Tulangan Sidoarjo, Gus. Hadir di majelis ini hanya 2 kali ini, namun mengikuti YouTube ya karena zamannya gitu. Gini Gus, ya, yang saya tanyakan, karena saya ini orang awam dengan segala ilmu agama khususnya atau bahasa-bahasa yang tertulis dalam Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi. Saya pernah mendengar agar supaya manusia itu mengenal Allah, itu katanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kan ngoten. Itu. Lah agar supaya kita itu betul-betul mengenal yang dinama apa ya, yang katakan bahasa yang disebut wujudullah. Agar supaya kita ini enggak terjebak daripada kemusyrikan atau kesyirikan. Contoh suhudul wahda bil kasrah. Kalau mboten kelentu kirang langkung nggih, lihatlah yang banyak ini wujud bentuk rupa, namun pandanglah yang satu. Itu saya juga memahami ayat yang namanya qul huwallahu ahad.
Lah, agar supaya di sini itu tidak ada keraguan, karena saya sering juga membaca seperti dalam Al-Baqarah 54, faqtulu anfusakum, atau dalam hadisnya Kanjeng Nabi, mutu qabla antamutu, mati sak jeroning urip. Lah kados ngoten-ngoten niku, itulah ya. Ingin di sini apa ya, tolong Gus apa ya, memberi pencerahan yang lebih jelas dan gamblang. Demikian untuk sementara ini pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya kita semuanya wajib kembali pada Allah. Lakukanlah perjalanan itu sebelum Anda ini meninggalkan dunia. Sebab pada hakikatnya alam akhirat itu sekarang ini. Kata Kanjeng Nabi, al-mazru'atu ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunya iki ladang menanamkan semua apa perilaku itu buahnya akhirat. Oleh karena banyak hati manusia itu jauh dari pemahaman tentang tauhid, maka nggak mampu mengambil makhlus syahid dari satu hadis itu. Arti makrifatnya tidak mengerti, sehingga paling tidak kita itu masuk dalam ayat amanu wa amilus sholihah niki perbuatan fisik. Perbuatan fisik, laku sing becik fisikmu berupa apa? Al imtithalul awamir wastinabun nawahi, tinggalkan yang dilarang, jalankan yang diperintah. Belum sampai menyentuh ke rohani, belum jasmani. Amanu wa amilus sholihah itu masuk dalam jasmani saja, berhenti di situ. Padahal maksud alam akhirat itu penghuninya ruh. Bahasa umum dikatakan manusia itu asli negaranya, domisilinya adalah akhirat, bukan dunia. Dunia niki tempatnya atau domisilinya makhluk hewan-hewan koyok kadal, ulo, jangkrik iku yes kados sikil papat. Makanya kewan iku nek lahir langsung saged mlaku. Gak adaptasi lagi karena bukan karena alamnya jenengan, bukan alamnya. Adaptasi tahunan, Pak. Sampeyan lihat proses sampean bayi, pundi sakit langsung ngadeg. Mboten saged. Sik lumah-lumah, miring dereng saged. Coba pedet bayi, gak usah ngenteni meneh, saged ngadeg. Saged ngadeg sampean kali kula, karena bukan domisilinya, maka kita itu harus beradaptasi. Lama banget adaptasinya, nggih susah ya, miring, ngiwo, nengen, mengkurep ya, terus mari ngulu, terus apa lungguh, merangkang, terakhir njaluk adik. Lho iya, terakhir itu njaluk adik. Butuh waktu bertahun-tahun, Pak, butuh waktu bertahun-tahun ngoten niku. Nah, disinilah Gusti Allah dawuh dalam satu ayat, wabtaghi, raihlah, dapatkanlah, fima ing dalam opo ataka kang wis nyiapno, fima ing dalam opo ataka kang wis nganugrahno.
wis nekaake, wis ndadekake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah berupa apa? Darul akhirah. Al-Qasas 77. Alam akhirat. Berarti gak usah ngenteni sesuk sampean mlebu alam akhirat sekarang. Ya alam asli sampean alam domisili sampean, KTP sampean iku pun di alam akhirat iku. Nggih niku wau sing kula sebut alam makrifat cara makom ihsan. Ada prosesnya. Gak ujuk-ujuk. Ada prosesnya. Kita harus mendapatkan terlebih dulu guru akhirat, kedua ilmu akhirat, ketiga laku praktek nuju alam akhirat disebut suluk, disebut kholwat, sampai ke alam akhirat berarti yaitu makrifat. Nek cara bahasa surat Al-Ahzab, orang yang sudah menteladani kata Rasul, teladanku yaiku marek nuju nang Gusti Allah wal yaumal akhirah ning alam akhirat, kuncinya wa dzakarallaha katsiron, kehkehno olehmu dzikir, kehkehno olehmu dzikir. Lah disitulah Pak cara untuk membongkar man arafa nafsah. Sing sapa wonge kenal ngerti jati dirinya. Sapa jati dirinya? Pertama, niki proses kita. Kita itu enggak wujud. Kita enggak bisa apa-apa. Yo tidak punya apa? Ini ki statusnya la haula wala quwata. Iki proses awal. Dikatakan orang yang kenal jati dirinya pertama nyadari kalau ini bukan wujud kita. Artinya kita tidak wujud, tidak punya hak sifat wujud, berkehendak sifat ma'ani yang ada 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor. Tidak punya, awalnya di situ. Lah nanti illa billah, lah niki iki wujud ingsun Allah. Wis notek nang wujud dohire Allah, tapi prosesnya didele wujud batin Allah dulu, terakhir wujud ingsun Allah. Akhirnya dikatakan orang yang tahu dirinya, makanya jawabannya ngeten, fakot ngarofa rebah fakot. Nah, niki nek cara bahasane arek pondok, nek ono kalimah kot masuk pada selain fi'il mudhari, maka artinya adalah pengukuhan, betul-betul lah, ngoten lho. Tapi kalau masuk dalam fi'il mudhari, maka di sini artinya kadang-kadang. Kadang-kadang itu kadang yo, kadang boten. Itu namanya insya Allah. Iya nek gak nek i. Kita golongan ambak. Mboten ngagem, tidak ngagem itu apa? Tidak memakai hukum pasti. Hukum kita insya Allah. Fi'il mudhari. Kadang-kadang insya Allah, insya alamun ngersakake sapa Allah nek iya ya iya, nek ora ora. Tapi kalau fakot ngarofa pasti. Wis niki mboten saged obah. Fakot mongko temen-temen ngarofa napa? Ngerti atau paham atau kenal sapa man rebahu ing pangerane eman. Iku maksudnya yaiku akhirnya yo aku iki Allah. Son, iki harus protes. Ngajimu kejeron. Iku tingkat tinggi kudu ana nggon khusus. Iku lak miturut awakmu. Ya ta? Miturut awakmu. Sehingga Anda kan mempunyai pertimbangan, kita itu orang awam. Nggak boleh dikasih gitu, itulah miturut awakmu. Coba ayo dikoco, bagaimana ketika saat para nabi dan rasul menyampaikan tentang hal ini.
mentok tauhid itu, Pak, di dalam Al-Quran mulai syariat torikot hakikat makrifat la ilaha illallah huwa anta ana pun mentok iku yo disampaikan Rasulullah. Dan beliau tidak hanya menyampaikan secara sembunyi-sembunyi saja, akan tetapi juga terang-terangan. Saya tinggali dakwah Rasulullah prosesnya. Pertama sembunyi, kedua terang-terangan. Saya buka kisah Kanjeng Nabi berdakwah, mengkilak ketemu. Memang Pak, pertama beliau sembunyi-sembunyi. Kami juga ngalami sembunyi 5 tahun Pak. Mulai tahun 2000 sampai 2005 sembunyi-sembunyi. Tak takoni santriku, paham mah, gak jawab tapi ngene. Ilmu tok iku sing dereng paham, apalagi laku. Yes, gak salah. Karena apa yang disampaikan iku memakai bahasa bi isarotin, isaroh. Khalwat yang ngono isaroh, gak terang-terangan. Ya jadi salah umat. Akhirnya lepas daripada itu, mulai 2006 kula prei, 2007 mulai terang-terangan. Tapi ya iku wis pertentangan luar biasa. Dan itu sudah memang sebagai resiko konsekuensi saya. Kalau bahasa manusia loh ya, konsekuensi saya. Ditinggalkan umat, dilokno gendeng, ya, dilokno ajaran yang sesat. Estu, cuman aku pernah satu kalimat dari saudara saya, kakak kandung saya, Dimyati almarhum itu pernah. Beliau kan ketua MUI, terus ada acara crash saya sak forum, kok ndelalah sebagai penceramah iku klason adike. Beh. Kulo kan cilik, Pak. Cilik. Lah jamaah gede-gede. Panggungnya mboten enten. Jadi nggih biasa ngeten iki. Nunggu kursi. Lah jamaah sing ana kono mboten ketinggal. Dadi meja ngeten iki mejane tamu tak angkat tak ngadeg ndukur niku. Si coba nek garek gendeng lah gak ngono ah. Padahal di bawahno ketuamu ngono iku mudhun beliau dawuh. Dik, njen niku adike. Aku ngerti bab masalah awakmu nyampekno karena aku biyen ya dididik. Tapi ojo nemen-nemen. Iku kalimat yang ku terima dari ketua MUI Mojokerto iku ngoten. Jawab ae Gusti Allah iku jawab. Bagi sing mboten nemen silakan gak nemen. Bagi sing nemen silakan sing nemen. Sebab ngene, ibarate cara wong nek iso nglangi dideleh nggon jero kaya apa gak bakal kedelep. Mboten bakal. Sampeyan bisa berenang, Pak. Dicengklungno kolam jeruwe 50 meter, mboten mungkin kedelep. Tapi bagi jenengan sing gak iso berenang dideleh jangan gak usah 50 meter, 3 meter masih kayal-kayal ya apa malah kedel bongko sing yo. Artine sebelum jenengan kali kula niki genahno ibadah yang benar, ilmu itu dibahas dulu, dipelajari. Makanya kajian Nabi utlubul ilma walau bisin, walaupun jauh carilah ilmu, itu maksudnya. Wis, kembali kepada pertanyaan. Jadi maksud man arafa nafsah faqad arafa rabbah niku memberikan penjelasan bahwasanya pertama sadar kalau kita itu bersifat makhluk ya, la haula wala quwata, termasuk jenengan nek kepingin dalan tol langsung sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah bunyinya apa? Wujud.
berarti kita makhluk Adam? Tidak, pun langsung haul kuat hilang langsung Pak niku, nek langsung wujud iku hilang. Loh, nek wis iku hilang dalam diri jenengan mesti muncul ila billah. Qur'ane ana As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu sekalian dan apa gerak pada dirimu bersumber dari Allah. Ibaratnya wayang ambek dalang, wis titik. Loh, kalau sudah sampai di situ maka faqat arafa rabbah, muncul akunya Allah, pun selesai. Oke, mungkin ibu bapak sudah 3, ibu ada yang bertanya, kami silakan. Israene balik nang bapak, ayo. Wis raene balik nang omah saiki. Lah ya apa atene? Balik nang omah mancing bos. Adalah mancing kok budal jam 3 bu jam 2 wis. Masalah benjing kula ning Pati. Dadi mancingi mulai jam 10 setuk omah duhur, meke langsung nang Pati. Habis Pati Yogya, bari Yogya terus nang gone pundi niku? Salatiga. Mari ngono mulih pun. Remek langkul lak ketok dhewe ya. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, monggo kita tutup dengan doa, mudah-mudahan segala apa yang sudah Allah berikan ini tadi estu menjadi ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.